Halo rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori musik dengan materi yang pertama adalah nilai nada. Pengenalan nilai nada yang pertama adalah not penuh. Seperti apakah not penuh itu? Berikut yang dinamakan not penuh. Bentuknya bulat tanpa bendera, ya, bulatnya tapi bolong tengahnya. Selanjutnya not setengah. Not setengah sama bulat namun ada benderanya. Mohon maaf. Ya. Selanjutnya not penuh seperempat. Ya. Jadi di sini sudah tidak bolong lagi ya, tapi penuh dan sama dengan ada benderanya. Bedanya dengan yang not setengah yaitu bolong dan tidak, seperti itu. Lalu untuk not seperdelapan seperti ini, tidak bolong namun terdapat bendera. Ya, karena benderanya digabung, jadi garisnya disambungkan. Ya, saya ulangi. Contoh seumpamanya saya tuliskan di sebelah sini. Tidak digabung, tapi karena penulisannya di sebelahnya, jadi akan tergabung seperti ini. Ya, terdapat garis di atasnya satu. Itu sebagai tanda bendera. Selanjutnya pengenalan not seper-16an. Ya, setelah yang terakhir ini saya menjelaskan mengenai not seper-8. Sekarang not seper-16an. Seperti apa not seper-16an? Berikut contohnya. Ya, terdapat dua bendera. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, kalau digabung jadi seperti ini. Garisnya ada dua. Ya, saya fullkan semuanya. Ya, jadi nilai nadanya dalam satu birama ini itu masing-masing 4 ketuk. Jadi nilai dari yang pertama ini adalah 4 ketuk. Lalu 2 ketuk, 2 ketuk di total menjadi 4 ketuk. 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk menjadi 4 ketuk, ya. Jadi totalnya dalam satu birama ini 4 ketuk. Anggaplah ini seperti ini dulu. Jadi di sini kalau not yang seper-8 ya otomatis ada 8. Karena ini seper-16an otomatis jadi ada 16. Yang terakhir saya akan mengenalkan seper-32. Seperti apakah seper-32?
seperti ini. Benderanya ada 3, ya. Ya, sudah genap. Dalam satu birama ada 32, ya. Baik, untuk pengenalan bentuk not yang pertama sudah saya laksanakan, dan saya lanjutkan mengenai tanda istirahat. Berurutan seperti sama persis mengenai penjelasan mengenai bentuk not. Untuk nilai istirahat yang sama dengan not penuh, bentuknya sudah betul seperti ini, ya. Jadi terdapat kotak namun berada menggantung di garis yang kedua. Untuk not istirahat 2 ketuk, penulisannya menjadi seperti ini. Ya. Jadi sudah tidak menggantung lagi, tapi berada di atas garis tengah. Istirahat 2 ketuk, istirahat 2 ketuk, total menjadi 4 ketuk. Lalu istirahat 1/4. Seperti apakah bentuknya? Bentuknya adalah seperti yang sudah tertera di modul. Bentuknya adalah seperti ini, ya. 1 ketuk, 1 ketuk, berikut 2 ketuk, saya ubah menjadi 1 ketuk, ya. Sekarang sudah lengkap, ada 4. Pengenalan selanjutnya yaitu istirahat 1/16. Istirahat 1/8 dulu, biar urut, ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah 4. Saya buatkan lagi, tambah lagi 2, 1 ketuk terakhir saya buat. Nah, sudah lengkap. Sekarang ada 8. Selanjutnya istirahat 1/16-an. Baik, akan coba saya percepat. Ya, sudah lengkap. Dan yang terakhir adalah istirahat. Tanda istirahat 1/32. Ini cukup banyak, ya. Saya percepat.
setengahnya lebih. Nah, masih ada. Ya, sudah lengkap. Berikut mengenai pengenalan bentuk not dari not penuh dan tanda istirahatnya. Mulai dari yang pertama not penuh ya namanya, sampai not 1/32. Mengenai nilai nadanya, yang pertama 4 ketuk ya. Istirahat yang seperti ini juga 4 ketuk. Lalu nilai nada selanjutnya yaitu 2 ketuk, 2 ketuk, yang ini juga 2 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, sama juga 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, 1 ketuk, setengah ketuk ya, ada 8. Ini juga ada 8 tanda istirahatnya. Untuk 1/16 itu bernilai 1/4 ketuk ya. Dan yang terakhir not 1/32 nilainya 1/8 ketuk. Ini dan ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai garis paranada ya. Garis-garis yang kita letakkan tadi mengenai not dan tanda istirahat. Jadi rekan-rekan, garis ini berguna untuk meletakkan not balok, tanda diam, tanda kunci seperti tanda-tanda yang sudah kalian baca di depan ya. Garis paranada disebut juga sangkar nada karena memang berfungsi menjadi tempat untuk menulis nada ya rekan-rekan ya. Di sini terdapat 5 garis ya. Baik, saya lanjutkan. Kita tadi barusan sudah di materi yang ketiga. Yang pertama nilai nada, terus yang kedua ada tanda istirahat, dan yang ketiga garis paranada. Materi selanjutnya adalah tanda kunci. Nah, di sini sudah ada contohnya tanda kunci G. Ya. Berikut bentuk tanda kunci G. Kenapa bisa begitu? Karena garis kedua ini sebagai patokan dalam menulisnya itu adalah nada G. Ya, garis yang pertama ini. Jadi saya contoh, kalau saya meletakkan nada pertama di sini itu adalah nada G. Nah, ini nada G 1 ketuk. Seperti itu. Untuk pengenalan tanda kunci yang lain ya, saya akan coba mengenalkan tanda kunci yang lain. Nah, di sini ada banyak, tidak hanya G ya. Jadi tadi G itu untuk treble ya, nada-nada atas. Menggunakan kunci G itu biasanya instrumen-instrumen melodius, nada-nada tinggi seperti itu. Dan saya akan mengenalkan tanda kunci F. Berikut tanda F. Tanda F ini mempunyai 2 titik
ya di antara dua garis. Coba saya perbesar. Nah, terlihat jelas ya dua titiknya. Nah, garis di antara dua titik berikut ini adalah nada F. Coba saya tuliskan di sini nada F. Nah, berikut adalah nada F. Ya, kita selanjutnya bisa mempelajari mengenai kunci-kunci yang lain ya. Nah, di sini ada kunci alto. Nah, kunci alto ini bentuknya seperti ini. Dan coba saya akan tuliskan mengenai nadanya ya. Jadi garis tengah ini adalah nada C. Nah, ini nada C. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tanda birama. Garis birama berguna untuk membatasi jumlah ketukan nilai nada ya. Jadi tadi kan kita di materi yang ketiga sudah mempelajari mengenai garis 5 garis ini ya. Tapi bagaimana dengan garis yang seperti ini? Berikut adalah garis birama ya. Ada beberapa jenis garis birama ya, seperti ini. Namun yang umum digunakan yaitu garis birama tunggal dan garis birama penutup. Ya, garis birama tunggal seperti ini bentuknya, dan garis birama penutup itu seperti ini. Ya, ada dua garis, dan garis yang terakhir ini lebih tebal. Ya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu tanda sukat. Tanda sukat adalah angka yang ada di pinggir garis para nada atau di pinggir lagu. Tanda sukat berguna untuk menentukan jumlah ketukan dalam sebuah birama. Tanda sukat biasanya ada pada awal sebuah lagu dan hanya ditulis di awal saja. Ya, kecuali dalam lagu itu di tengah-tengah
memiliki irama yang berbeda, jadi sukat yang berbeda, jadi baru nanti ada pergantian seperti itu. Nah, tanda sukat ini ada berapa saja macamnya. Nah, berikut ini yang umum biasa dipakai adalah 2/4. Berikut ya, 2/4. Nah, jadi untuk 2/4 ini isinya yaitu 2 ketuk ya, 2 ketuk, ada 2 yang bernilai 1/4. Tentu saya kasih nada istirahatnya ini ini masih di kunci C ya, berarti ini C, ini juga C. Seperti itu, C, C. Dan pengenalan sukat selanjutnya adalah 3/4 ya. Jadi ini bisa diisi 3 nada ya, seperti itu ya. Ada 3 not 1/4 seperti itu. Dan pengenalan sukat yang terakhir adalah 4/4. Ini yang umum dipakai ya. Ya, seperti ini. Materi selanjutnya adalah dinamika. Tanda dinamika di musik barat terdiri dari mezzo piano, piano, mezzo forte, dan forte. Sebenarnya ada lebih banyak lagi ya, namun untuk pengenalan cukup kita gunakan 4 ini saja. Jadi mezzo piano ini agak lembut, dan piano itu artinya lembut, mezzo forte agak keras, dan forte adalah keras. Cara menghafalkannya yang penting ini piano dan fortenya lembut dan keras. Anggap aja seperti surga dan neraka ya, lembut keras gitu. Mezzo itu diingat saja artinya agak ya. Jadi kalau piano ya berarti mezzo piano berarti agak lembut seperti itu. Kalau sebaliknya, kalau mezzo forte berarti agak keras seperti itu. Coba kita aplikasikan untuk menulis dinamika. Ada not-not yang sudah saya tuliskan di awal. Kita bisa tuliskan saya tuliskan dengan piano dulu ya. Lalu di sini saya tulis forte.
saya tulis dengan mezzo forte. Dan yang irama selanjutnya mezzo piano, seperti itu ya. Jadi not 4 ketuk yang pertama itu dinamikanya pelan, lalu di irama selanjutnya keras, lalu irama ketiganya agak lembut, agak keras, baru irama selanjutnya agak lembut ya, seperti itu kira-kira. Lalu mengenai tempo ya, saya akan jelaskan mengenai materi selanjutnya adalah tempo. Ada berbagai macam tempo. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah ketukan. Tempo biasanya dalam hitungan angka atau kata. Berikut contoh istilah tempo ya. Tempo lambat itu biasanya pada tempo largo, adagio dan lento. Sedangkan tempo sedang itu andante, moderato. Kisarannya tempo sedang itu seperti orang berjalan ya. Jadi 1 detik itu juga bisa dipakai sebagai acuan, seperti itu. Lalu tempo cepat. Tempo cepat itu biasanya allegro, presto, seperti itu. Tempo ini sangat penting ya dalam bermain musik. Jadi latihan tempo bisa dilakukan untuk menggarap sebuah karya ya. Alat bantu untuk menggunakan tempo biasa di dalam musik barat menggunakan metronom. Metronom berguna untuk membantu latihan tempo ya, menjaga agar temponya stabil, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tangan nada. Saya sudah membuatkan tangan nada yang pertama ya. Saya akan buatkan di sini menggunakan kunci G, yaitu tangan nada mayor. Tadi kita sudah ingat bahwa di sini adalah nada G ya. Jadi untuk G itu sebagai sol untuk di tangan nada natural. Jadi kita coba buat tangan nada do re mi fa sol la si do, tangan nada diatonis ya, langsung. Ya, mohon maaf ini nilai nadanya malah jadi 2 ketuk. Harusnya saya buat jadi 1 ketuk saja.
Berikut contoh dengan nada C mayor diatonis. Nada adalah tinggi rendah not untuk suara bernyanyi. Semakin tinggi nadanya, penulisannya semakin ke atas ya, seperti itu. Dan dalam penulisan ini kalau sudah lebih dari garis tengah, itu benderanya tiangnya ke bawah ya. Nah, kalau khusus di tengah ini boleh ke atas, boleh ke bawah, seperti itu. Jadi saya kenalkan kembali mengenai nilai sebuah nada, yaitu do re mi fa sol la si do. Biasa juga, nah ini kan not balok ya. Saya terangkan juga mengenai not angkanya seperti apa. Berikut nada C, D, E, F, G, A, B, C. Dan untuk not angkanya yaitu 1 ya. 1 ini melambangkan do, 2 melambangkan re, 3 melambangkan mi, 4 melambangkan fa, 5 melambangkan sol, 6 melambangkan la, 7 melambangkan si ya, dan do lagi ya nantinya, seperti itu. Jadi berikut adalah contoh penulisan tangan nada. Dan pengenalan yang terakhir yaitu mengenai tanda kromatis ya. Di sini ada 3 yang akan saya kenalkan kepada rekan-rekan semuanya, yaitu mengenai tanda crash seperti ini bentuknya, tanda crash, mol seperti itu, tanda mol, dan tanda bugar. Saya praktekkan kepada nada yang sudah saya tuliskan di sini ya. Di sini terdapat nada C ya. Jika dituliskan crash, nah ini nadanya akan naik setengah. Sedangkan kalau dikasihnya mol, nah ini akan turun setengah. Dalam penulisan selanjutnya adalah nada tulisan pugar. Pugar ini adalah tanda untuk membalikan. Jadi jika nada ini sudah kena crash ya, ini dipugar kembali, ini kembali kepada nada C. Jadi jika nada C cis ya, kalau dapat crash, tanda crash itu jadi ditambah is, jadi istilahnya jadi crash ya. Nah,
Kalau dipugar itu kembali. Nah, sedangkan di mall itu juga belakangnya kalau ingin kembali harus dipugar seperti itu. Ya, dan yang terakhir saya akan coba membuat tangga nada kromatis. Di sini saya kasih birama pembeda dulu ya. Di sini saya coba buatnya di kunci F ya. Nah, di kunci F. Nah, C pada kunci F berbeda dengan C di pada kunci G ya. Jadi karena ini nada F, otomatis kita urutkan saja. Berarti ini C di sini. Dan C yang paling bawah ada di garis bantu kedua. Nah, ini nadanya. Lalu saya buatkan lagi ini yang kena crash ya. Maaf, terbalik. Ini yang tidak kena crash seharusnya. Ini yang kena crash ya. Lalu nada E, nada F, ada crashnya. Ini berjarak setengah semua ya. C ke cis, setengah, cis ke D setengah, D ke dis setengah, D ke E setengah, E ke F. Nah, itu udah setengah. Makanya saya di sini tidak memberikan nilai crash seperti itu. Lalu di sini saya kasih F crash ya. Nah, lalu baru nada G, baru G crash ya. Lalu A, lalu A crash, selanjutnya B, dan yang terakhir C. Sama kasusnya seperti E dan F. Pada B dan C saya tidak kasih crash karena B ke C itu jaraknya setengah, seperti itu. Jadi seperti yang saya sudah tuliskan di modul ya, coba dicermati rekan-rekan. Jika ini C berarti ini cis, ini D jadi dis, E, F jadi fish, G dikasih crash jadi gis, A dikasih crash menjadi ice, lalu B, dan yang terakhir C, seperti itu. Nah, pelafalannya, solmisasinya do, di, re, mi, fa, fi, sol, selas, sa, si, do ya, sampai sini seperti itu. Baik, penjelasan mengenai dasar tulisan musik sudah 10 materi saya jelaskan. Saya tutup video kali ini. Terima kasih.